people, welcome back to my channel. Kali ini kita bakal bahas tentang tutorial pendaftaran UMPTKIN tahun 2024. Oke, sebelum ke tutorialnya, kita bahas mengenai syarat dan ketentuan umumnya. Oke, simak baik-baik ya. Nah, di sini ada 8 ketentuan umum umum ya. Yang pertama, peserta yang berhak mendaftar adalah siswa pada satuan pendidikan, madrasah aliyah, MAK, SMA, SMK, SPM, atau sederajat, lulusan tahun 2022, 2023, dan 2024. Nah, untuk lulusan 2021, tentunya itu tidak berkenankan untuk mengikuti jalur ini. Oke, selanjutnya yang kedua, peserta lulusan tahun 2022 dan 2023 wajib memiliki ijazah atau surat keterangan lulus ya. Tetapi berbeda dengan peserta lulusan 2024 atau lulusan tahun sekarang, nah wajib memiliki salah satu dari SKL atau surat keterangan lulus. Kalau belum ada, kalian bisa menggunakan pengumuman lulus. Kalau belum ada keduanya, kalian bisa menggunakan KTP. Kalau tidak ada, kalian bisa menggunakan kartu siswa. Selanjutnya, nomor 3, peserta wajib memiliki nomor induk siswa nasional atau NISN. Selanjutnya, email yang aktif dan dapat dihubungi. Tentunya ketika pendaftaran di awal, registrasi awal, kalian harus menggunakan email yang memang aktif yang ada dalam HP kalian ya. Jangan sampai kalian menggunakan email yang tidak aktif dan nantinya tidak dapat dihubungi. Selanjutnya, nomor WhatsApp yang aktif dan juga dapat dihubungi. Seperti itu. Selanjutnya, syarat yang keempat, peserta melakukan pendaftaran secara mandiri pada laman https umptkn.ac.id home. Nah, di sana kalian cari daftar atau login, oke? Selanjutnya, peserta melakukan pembayaran biaya pendaftaran melalui bank yang telah ditetapkan oleh Panitia Nasional senilai 200.000 ya untuk tahun ini. Ya, nomor 6, peserta yang memilih maksimal 3 program studi pada PTKIN atau PTN. Dan masing-masing dari 3 PTKIN yang kalian pilih, masing-masingnya 1 program studi. Dan yang ketujuh, peserta memilih PTKIN atau PTN titik lokasi ujian. Karena tahun ini dilaksanakan secara luring, maka kalian perlu memilih titik lokasi ujian. Tentunya bisa kalian memilih PTKIN atau PTN yang kalian pilih, atau kalian bisa memilih PTKIN lokasi ujiannya yang memang dekat dengan domisili kalian. Yang ke-8, ini yang terakhir, pendaftaran peserta dinyatakan lulus ya. Selesai ya, apabila peserta itu telah melakukan finalisasi pendaftaran gitu. Jadi setelah kalian memilih PTN dan PTKIN, nanti kalian diperkenankan untuk review kembali biodatanya, apakah betul, apakah tidak gitu ya, apakah benar, apa sesuai. Nah, setelah itu kalian ada tulisan finalisasi dan kalian bisa mencetak kartunya. Oke, langsung aja ya kita ke tutorialnya. Nah, ini udah di bagian website resmi UMPTKIN. Kalian langsung cari mana daftar UMPTKIN, kalian klik. Nah, itu yang warna biru, kalian klik. Nah, setelah kalian klik, di situ kalian harus memasukkan data berupa NISN, kalian masukkan tanggal lahir, nama, nomor telepon atau HP yang tentunya harus aktif, dan email yang juga harus aktif ya. Nah, ini nanti kalau misalkan datanya tidak sesuai, nanti tidak bisa divalidasi gitu kan di kemudian hari. Makanya di dalam registrasi awal ini kalian harus betul-betul memasukkan NISN, tanggal lahir, tahunnya harus betul, nama kalian, sampai email kayak gitu ya. Nah, kalau setelah semuanya cocok, semuanya benar, nah kalian langsung klik simpan. Nah, jika kalian sudah klik simpan, kalian langsung ke email kalian. Lihat email aktif kalian, ada email dari
SPAN UMPTKIN. Di sana kalian akan diberi username dan juga password. Nah, selanjutnya setelah kalian sudah mendapatkan username dan password, tentunya username dan password ini paling lambat bisa kalian dapat 1 kali 24 jam. Jika lebih dari itu, kalian bisa menelpon atau menghubungi helpdesk dari panitia UMPTKIN. Nah, kalian masukkan NSN kalian atau username yang tadi ada di email, juga password yang sudah diberikan. Gitu ya. Nah, jika kalian sudah login, kalian bisa mengisi biodata yang di dalamnya itu ada nomor KTP atau NIK ya. Kalau misalkan kalian belum memiliki KTP, kalian bisa memakai nick yang ada di kartu keluarga ya. Itu harus menggunakan nick pribadi, jangan sampai menggunakan nick tante atau omnya atau bahkan adiknya. Terus isi nama lengkap kalian dengan benar ya. Kemudian juga isi jenis kelamin kalian, tempat lahir, tanggal lahir, agama kalian, nomor telepon yang aktif dan email yang aktif, serta provinsi kalian gitu ya. Kemudian juga di pendidikan SMA derajatnya itu ada nomor NISN kalian, nomor NPSN. Nah, nomor NPSN kalian bisa dapatkan dari sekolah kalian ya. Kalian bisa bertanya terlebih dahulu. Kemudian nama sekolah, satu sekolahnya terakhir dari A atau B, provinsinya di mana, kotanya di mana gitu ya. Kemudian juga alamat sekolahnya di mana. Itu kalian bisa isi dengan benar dan hati-hati ya di sini. Nah, selanjutnya jika scroll ke bawah itu ada pendidikan pesantren. Kalian bisa isi apakah pernah. Kalau misalkan pernah ya kalian klik yang pernah sampai warna biru. Kalau misalkan enggak ya enggak pernah gitu. Nah, dan tulis nama pesantrennya apa dan lamanya kalian berapa tahun gitu di pesantren tersebut. Lalu setelah itu kalian klik lanjutkan ya. Nah, setelah kalian klik lanjutkan, di sini kalian akan diperlihatkan terkait biodata yang tadi sudah kalian isi, apakah betul ya, kalian review kembali. Lalu setelah kalian review kembali, jika benar-benar sudah yakin, kalian langsung ke pembayaran ya. Pembayarannya di sini ada rinciannya senilai 200.000. Kalian klik bayar ya. Nah, jika kalian ngeklik bayar, nanti di sini ada konfirmasi pembayaran. Apakah yakin gitu dengan data yang sudah diinput? Kalau misalkan yakin ya, kalian lanjutkan gitu ya. Nah, di sini kalian akan diperlihatkan ya bagaimana mendaftar UMPTKIN. Terus, nah di sini ada kode pembayaran juga. Nah, ada kode pembayaran. Terus nama kalian, nomor telepon kayak gitu ya. Nominal harus bayar ada 200.000 kayak gitu ya. Langsung aja kita scroll ke bawah. Nah, ini kalian bisa membayar menggunakan Mandiri ya atau ATM Mandiri yang disitu ada tata pembayarannya gitu. Atau misalkan kalian bisa menggunakan Livin ya, by Mandiri atau mobile banking Mandiri. Selanjutnya selain Mandiri juga di sini diperuntukkan gitu untuk transfer bank non Mandiri gitu kan. Bisa di kantor cabang, atau mobil banking, atau misalkan counter terdekat lah ya. Kayak misalkan Briling kayak gitu atau ATM bank lainnya. Oke, selanjutnya itu kalian jika sudah membayar, kalian diperbolehkan untuk memilih PTKIN dan prodi ya. Nah, ini kalian bisa pilih nih pilihan satu universitas Islam negeri apa, misalkan dengan prodi apa kayak gitu. Kemudian pilihan duanya kalian memilih universitas apa dengan program studi apa kayak gitu ya.
Dan kalian misalkan di pilihan ketiga kalian memilih PTKIN yang memang berdomisili kalian di situ gitu. Misalkan PTKIN yang memang provinsi kalian gitu. Misalkan kalian tinggal di Jawa Barat, kalian bisa memilih IAIN Cirebon atau UIN Bandung seperti itu. Nah, di sini juga kalian bisa memilih PTKIN titik lokasi ujiannya ya, karena dilaksanakan secara offline tentunya kalian harus memilih titik lokasi ujiannya. Nah, ujian dilaksanakan secara luring di PTKIN yang menjadi titik lokasi ujian yang dipilih. Misalkan kalian memilih di universitas yang terdekat saja, kayak gitu. Nah, setelah itu kalian bisa lihat kartu. Lihat kartu. Ini setelah pemilihan prodi kalian ada finalisasi ya. Kemudian itu setelah finalisasi kalian ada memperlihatkan kartu ya. Nah, ini sebelum memperlihatkan kartu itu kalian apakah yakin gitu finalisasi. Nah, kalau misalkan udah finalisasi tentunya kalian tidak akan bisa lagi kembali merubah data-data kalian gitu ya. Jadi sangat-sangat dicermati dalam pendaftaran ini gitu. Nah, kalau sudah finalisasi, terus kalian udah melihat kartu, nah ini kalian bisa melihat kartunya dan kartu ini bisa kalian cetak. Kalian di-review kembali nomor ujiannya dan juga tanggal lahirnya dan lain sebagainya gitu ya. Kayak gitu.